Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakir Sapsua dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Pembagian hadis. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis yang berdasarkan kuantitas rawi dan hadis yang berdasarkan kualitas rawi. Nah, apa itu rawi? Rawi menurut bahasa yaitu meriwayatkan, sedangkan menurut istilah, rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis secara lisan maupun tulisan, asalkan hadis tersebut didengar langsung dari gurunya. Selanjutnya, hadis yang berdasarkan kuantitas rawi. Ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi, beringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung semenjak tabakat yang pertama sampai tabakat yang terakhir. Kemudian, hadis mutawatir terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ini sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap menduduki tempatnya di atas api neraka. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lafaznya tidak. Contohnya, Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa hingga nampak putih kedua ketiaknya kecuali saat melakukan doa dalam sholat istiqoah. Yang ketiga, hadis mutawatir amali, yakni amalan agama ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh tabi'in dan seterusnya, diikuti oleh generasi sampai sekarang. Contoh hadis-hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rakaatnya, sholat id, sholat jenazah dan sebagainya. Kemudian ada syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan tidak diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tabakat pertama dan tabakat berikutnya. Yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera. Selanjutnya, yang kedua, hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu, jadi kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh perorangan atau dua orang atau lebih dari. Akan tetapi, belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ulama ahli hadis membagi hadis ahad menjadi dua, yaitu masyhur dan gairu masyhur. Kemudian hadis masyhur, gairu masyhur terbagi menjadi dua, yaitu hadis ajiz dan gairu ajiz. Yang pertama, hadis masyhur. Menurut bahasa masyhur berarti suatu yang sudah tersebar dan populer, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir, kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Kemudian syarat hadis masyhur digolongkan menjadi 6. Yang pertama, masyhur di kalangan ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW membaca doa kunut sesudah ruku selama 1 bulan penuh, berdoa atas golongan ri'il dan jakwan. Yang kedua, di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama dalam bidang keilmuan lain, dan juga di kalangan orang-orang awam. Yang ketiga,
masyhur di kalangan ahli fikih seperti Rasulullah SAW melarang jual beli yang di dalamnya terdapat tipu daya. Yang keempat, masyhur di kalangan ahli usul fikih seperti apabila seorang mukmin memutuskan suatu perkara kemudian dia beristihad dan kemudian istihadnya benar, maka dia memperoleh dua pahala, pahala istihad dan pahala kebenaran. Dan apabila ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala, pahala ijtihad. Yang kelima, masyhur di kalangan ahli sufi seperti aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk dan melalui mereka pun mengenalku. Yang keenam, masyhur di kalangan ulama Arab seperti ungkapan kami orang-orang Arab yang paling fasih mengucapkan da sebab kami dari golongan Quraisy. Kemudian yang kedua, hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur terbagi menjadi dua, yaitu ajiz dan gharib. Ajiz menurut bahasa berarti kata azza, yaitu artinya sedikit atau jarang, sedangkan menurut istilah hadis ajiz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanad. Kemudian gharib menurut bahasa berarti munfarid, menyendiri. Dalam tradisi ilmu hadis ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imannya maupun selainnya. Kemudian selanjutnya hadis berdasarkan kualitas rawi, terdiri atas hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Menurut bahasa berarti sah, benar, sempurna, tiada celahnya. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut. Menurut Ibnu Al-Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung mutasil, melalui periwayatannya orang yang adil dan dabit. Dari orang yang adil dan dabit sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Menurut Imam Al-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dabit, tidak syadz dan tidak berilat. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah yang pertama, sanadnya bersambung, yang kedua, perawinya bersifat adil, yang ketiga, perawinya bersifat dabit, yang keempat, matanya tidak syadz, dan yang kelima, matanya tidak mengandung illat. Yang kedua, hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan dari kata al-husnu bermakna al-jamal yang berarti keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam, namun yang lebih kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam An-Nukhbah, yaitu kabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak ada syadz, dinamakan sahih lisji. Jika kurang sedikit kedabitannya, disebut hasan lisji. Dengan kata lain, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedabitannya, tidak ada kejanggalan syadz dan tidak ilat. Contoh hadis hasan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Al-Hasan bin Urfah Al-Marhabi, dari Muhammad bin Am dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi demikian itu. Kemudian macam-macam hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hasan li zatih dan hasan li ghairihi. Hasan li zatih adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratannya yang ditemukan. Hadis hasan li zatih sebagaimana definisi penjelasan di atas, sedangkan hasan li ghairihi ada beberapa pendapat, di antaranya adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan sanad lain yang sama atau lebih kuatnya. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif.
Hadis dhaif bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa, dhaif berarti lemah lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Kelemahan hadis dhaif ini karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis yang kuat yang diterima sebagai hujjah. Dalam istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Jika hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan hadis sahih. Misalnya, sanadnya tidak bersambung mutasil, para perawinya tidak adil dan tidak dabit, terjadi kejanggalan baik dalam sanad atau matannya, dan terjadi cacat yang tersembunyi ilat pada sanad dan matan. Contoh hadis dhaif: hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi melalui jalan Hakim Atsram dari Ibu Tamimah Al-Huzaimi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangkan seorang wanita menstruasi haid atau pada jalan belakang, dubur atau seorang dukun, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, itulah pembahasan mengenai hadis yang ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.